Halo guys, nama gue Laurentius Caesar Rando atau yang disingkat Laurentius Rando. Dan selamat datang di Draw My Life gue. Gue lahir ke dunia pada tanggal 4 Maret 1992 di Rumah Sakit MMC Jakarta. Pada waktu gue lahir, nyokap gue itu gak bisa ngelahirin gue dengan normal karena gue kelilit sama usus. Gue itu harus lahir dengan proses Caesar, yaitu perutnya dibelek dan dibuka. Terus habis itu gue keluarin dari perut yang dibelek itu. Makanya akhirnya nama gue jadi Caesar Rando. Tapi gue lahir dengan sehat, dengan berat yang normal. Gue terlahir sebagai anak yang ceria banget, rambutnya keriting. Semua orang dari keluarga gue itu sayang banget sama gue karena gue tuh anak pertama, keponakan pertama, dan cucu pertama, bahkan cicit pertama. Waktu itu mbah kakung gue tuh masih hidup. Gue tuh jadi anak yang ceria, aktif, bawel, dan kocak. Nyokap gue itu nikah muda. Di saat dia ngelahirin gue, umur nyokap gue itu masih 23 tahun, yaitu adalah umur gue sekarang di saat gue bikin video Draw My Life ini. Kata nyokap gue itu bener-bener aktif dan gak bisa diem, lari kesana kesini pakai pampers. Dan gue tuh dulu suka banget sama ikan dan Power Ranger. Dan nyokap gue cerita, gue dulu saking gemesnya sama ikan, setiap gue beli ikannya tuh gue kobok-kobok, gue ambilin, terus gue pencetin sampai mati. Terus mayat ikannya itu gue sembunyiin di bawah kasur karena gue takut kalau ketahuan nyokap gue nanti gak dibeliin lagi. Nah, ketahuannya itu gara-gara nyokap gue kok cium bau amis nih. Apa nih? Akhirnya ketahuan deh, itu ikan udah pada banyak di bawah kasur, udah pada mati semua. Terus nyokap gue juga cerita, setiap dia pulang kerja, gue tuh bakal teriak-teriak seakan-akan gue Power Ranger merah yang lagi melawan kejahatan. Dari kecil tuh gue udah bercita-cita buat jadi leadernya superhero. Terus cerita ini yang paling sering diceritain sama nyokap gue. Jadi waktu itu kita naik pesawat ke Balikpapan sama bokap dan nyokap gue. Gue itu lari-lari di hallway pesawat, di jalanan yang di antara kursi. Gue lari-lari sana sini saking gak bisa diemnya. Jadi cuaca waktu itu tuh gak bagus, hujan dan geledek. Terus tiba-tiba pesawat itu tuh goyang, wut, seakan-akan mau jatuh. Nah, gara-gara itu semua penumpang yang ada di pesawat itu tuh teriak histeris. Mereka semua panik, berpikir bahwa pesawatnya itu bakal jatuh. Gue malah ketawa-ketawa kenceng. Gue teriak ke bokap nyokap gue kayak gini, hahaha ma, beli perutnya, Rando mau lagi kayak tadi, mau lagi. Gara-gara gue ngomong kayak gitu, orang-orang yang tadinya panik dan histeris udah nangis-nangis, teriak-teriak, jadi pada ketawa-ketawa lagi ngelihat gue. Di sini adalah bukti di mana selain gue terlahir sebagai anak yang ceria dan positif, gue juga waktu dari kecil nih udah bisa ngebawain kebahagiaan buat orang lain. Sampai akhirnya gue pun menginjak bangku SD, yaitu SD gue di Asisi, Menteng Dalam, Tebet. Di sana gue punya banyak banget temen. Jadi waktu gue SD ini gue tinggal di Tebet, Jakarta Selatan, di sebuah rumah kontrakan kecil. Jujur aja, gue tuh bukan dari keluarga orang yang kaya. Setiap bokap gue pulang, dia tuh selalu bawa satu game baru. Zaman gue dulu yang lagi ngetren itu adalah namanya Sega Saturn. Gue punya banyak teman juga di daerah lingkungan rumah, dan hidup gue pun pada saat itu normal dan bahagia seperti anak-anak pada umumnya. Sampai akhirnya di masa-masa ini bokap sama nyokap gue tuh sering berantem. Mereka sama-sama keras, dan kalau mereka lagi berantem itu gak ada yang mau ngalah. Sampai akhirnya dimana bokap nyokap gue harus berpisah. Akhirnya gue pun ikut nyokap gue, walaupun gue sayang sama dua-duanya. Gue gak tahu kenapa waktu itu gue pilih buat ikut sama nyokap gue, tapi yang pasti gue gak nyesel sama pilihan gue. Nyokap gue bukan tipe ibu rumah tangga yang stay di rumah. Dia adalah tipe wanita karir yang kerja keras dari pagi sampai malam. Dan dia itu bukan tipe orang tua yang ngomong halus, ayo nak, kamu harus belajar dong. Dia itu adalah tipe yang tegas, keras, dan straightforward. Lo gak belajar, gak naik kelas, koper siapin, keluar dari rumah. Semenjak pisah dari bokap, nyokap gue tuh makin keras dari sebelumnya. Kalau gue nakal, itu bukan dimarahin lagi, tapi langsung kena sabet. Gue inget banget dulu gue punya raket badminton yang biasa gue mainin sama temen-temen sekomplek gue. Itu dipakai buat nyabet gue dari lurus sampai bengkok membentuk siku-siku. Gue selalu jadi pelampiasan amarah dan stresnya nyokap gue. Tapi jujur, walaupun kayak begitu, nyokap gue bukan orang jahat. Dia cuma punya gaya mendidik yang berbeda dari orang tua pada umumnya. Dia tetap sayang sama gue dan ngurusin gue sampai gede. Dan gue juga selalu sayang sama dia dan bokap gue. Tapi karena gaya mendidik orang tua gue seperti itu, gue pun berubah jadi anak yang tadinya ceria, jadi pendiam dan introvert. Bener-bener pendiam dan selalu murung. Gue gak punya temen, gak berani ngomong sama orang lain, gak berani buka pembicaraan. Dan gue jadi orang yang males, jadi pelajar yang males bikin PR, sering bolos sekolah. Semua orang ngejauhin gue. Akhirnya pas masuk SMP, gue pun mulai jadi kayak emo-emo gitu gayanya. Padahal tadinya rambutnya keriting, jadi rada-rada gondrong itu terus diponi. Kalau kalian gak percaya nih, lihat fotonya kira-kira kayak gini.
Akhirnya gue tinggal bareng eyang gue. Nah eyang gue yang cowok itu sama aja sama nyokap gue, keras. Jadi gue punya kamar itu jadi satu sama gudang. Dan gue paling gak suka kamar gue itu ada yang masuk. Akhirnya gue kunci lah kamar gue ya kan. Karena suatu hari eyang gue yang cowok ini, eyang kakung gak bisa masuk karena dia mau ngambil keperluan di gudang. Dia pun marah-marah. Gue taunya pas pulang, gue lagi mau masuk kamar, tiba-tiba dia nongol. Terus habis itu gue langsung ditonjok, hidung gue sampai patah dan berdarah banyak banget. Nyokap gue pulang kerja nangis-nangis dan panik lihat gue udah berlumuran darah. Dididik dengan penuh kekerasan gak bikin gue jadi patuh sama ortu, tapi bikin gue jadi makin keras dan kasar, beringas. Dan pada saat itu gue tuh jadi pemberontak. Gue ngebiarin semua hal-hal negatif yang ada di hidup gue itu ngejatuhin gue. Gue emang males di sekolah, tapi gue tuh gak bodoh. Gue selalu naik kelas dengan nilai pas-pasan dan lulus ujian nasional dengan baik. Sampai akhirnya gue masuk SMA di Santa Teresia, yaitu sekolah yang lumayan bergengsi dan masuknya itu butuh nilai tinggi. Dan sama tetep gue gak punya temen. Gue introvert, gak bisa bergaul. Tiap jam istirahat gue selalu makan sendiri di pojokan kelas sambil main Game Boy, pasang headset dengerin lagu. Gue kayak lone wolf, tapi jujur gue keren. Jadi di sekolah ini nih, entah kenapa rasismenya itu tinggi sekali. Warna kulit gue itu berbeda dari warna kulit anak-anak yang lain. Gue pun punya banyak musuh dan sering berantem, kayak 1 lawan 10 gitu. Kayak film Crow Zero gitulah. Di saat dipukul sama orang lain, gue selalu bilang gini, segini doang pukulan lu. Emak gue mukul lebih sakit daripada lo bro. Dan entah kenapa semua musuh-musuh gue di sekolah ini kok lemah banget dan beraninya keroyokan. Ternyata memang dididik dengan keras di rumah itu bikin gue jadi tahan banting di luar. Orang yang nyakitin gue itu berasa geli-geli doang. Tapi gara-gara itu gue pun makin ditakutin dan makin dijauhin sama orang-orang. Gue inget banget ya elah, zaman SMA itu adalah zaman yang paling banyak Sweet 17 cewek-cewek, ya kan? 17 tahun ulang tahun yang ada party-party. Dari semua anak-anak di sekolah satu angkatan diundang, pasti cuma selalu gue yang gak pernah dapat undangan sama sekali. Lo kalau teman SMA gue, lo pasti tahu deh sama yang gue omongin ini. Terus suatu hari waktu SMA gue tuh punya pacar, udah klop banget. Taunya diputusin gara-gara orang tuanya itu gak setuju karena gue beda ras. Itu gue galau, gue mental breakdown. Gue juga bukan anak orang kaya, jadi gue tuh gak punya duit buat jajan dan beli hal-hal yang gue mau. Otomatis gue tuh stres. Uang jajan gue aja biasanya tuh gue nilepin sisa recehan yang ada di mobilnya eyang. Di poin kehidupan ini gue tuh jatuh terpuruk. Jadi ini yearbook gue waktu SMA. Ini mantan gue waktu SMA yang gue bilang tadi. Oke, lihat ini. Gue akan selalu berbeda dari yang lain dan gak peduli dan tidak dipedulikan. Tuh lihat, sepatu beda sendiri, bajunya beda sendiri. Ini adalah foto yang gak sengaja atau foto candid yang diambil sama panitia yearbook. Tapi kira-kira keadaan waktu SMA kayak gini. Selalu sendirian, gak punya temen. Ini waktu jam istirahat, gue akan selalu pasang headset dan gak peduli sama orang lain. Orang lain juga gak peduli sama gue. Gue akan selalu di pojok sendirian dan diem-diem aja udah. Dulu gue suka banget main game online, dan di sana itu adalah pelarian gue dari realita kehidupan. Gue punya banyak teman di sana dan gue lebih pilih buat main game online daripada harus sekolah. Gue sering bolos. Gue inget banget dulu gue waktu SMA itu bolos 1 minggu full. Gue nginep di warnet dan nilai gue anjlok gara-gara emang kerjaan gue cuma sekolah, pulang, makan, main game. Jadi gue tuh sering tidur di kelas. Nah pas lagi UAS, gue dulu pernah bener-bener tidur sampai ngorok. Sampai musuh-musuh gue yang di sekolah itu ngelihat gue itu tadinya dari sensi sampai jadi prihatin, kasihan, sampai geleng-geleng. Bener-bener gak ada yang bisa dibanggain dari hidup gue. Gue cuma orang yang suka buang-buang duit, main di warnet, dan ya lebih banyak gaya-gayaan, suka berantem, nyakitin orang lain. Pokoknya gak patut dicontoh sama sekali. Suatu hari gue lagi nonton YouTube di warnet, terus gue nonton beatboxer dari Jerman yang namanya Robit. Buat yang nggak tahu, beatbox itu adalah seni bikin musik pakai mulut saja, kayak semacam akapela gitu. Tapi kalau beatbox itu lebih ngikutin suara-suara drum, DJ, jadi lebih ke sound effect daripada vokal. Contohnya kayak gini misalkan. Nah gara-gara gue nonton Robit dan dia itu keren, gue tuh jadi kayak suka banget sama beatbox. Dan gue coba-coba ngikutin gaya beatbox asal-asalan. Gue yang tadinya penyendiri dan pendiam berubah jadi penyendiri dan penberisik. Dan akhirnya gue tuh suka berisik di kelas, bunyi-bunyi beatbox gak jelas dan gak enak suaranya. Jujur gue akuin aja tuh suaranya bising gak jelas gitu. Dan haters-haters di sekolah gue itu sampai nimpukin botol tip X kosong. Gue pun gak peduli dan tetap aja makin berisik. Waktu gue kelas 2 SMA,
ada lomba kelas meeting, yaitu lomba kreativitas antar kelas. Dan penyanyinya itu namanya Hesi, yaitu teman sekelas gue yang suaranya bagus. Kalau kalian lihat video klip Jakarta Beatbox yang judulnya Berlalu, nah yang penyanyi wanitanya itu dia, Hesi. Hesi bilang ke gue gini, "Do, coba dong perform di kelas. Lo beatbox gitu, gue nyanyi terus habis itu pakai gitar." Gue kan introvert, nggak berani ngomong sama orang. Gimana mau manggung di depan publik, di depan ratusan ribuan orang? Gue bilang, "Ogah, nggak berani gue." Tapi Hesi pun ngeyakinin gue. Dia bilang, "Nggak apa-apa, lo pasti bisa, gue yakin." Terus entah kenapa, lagi kesambet apa gue nggak tahu. Gue tuh bilang oke dan setuju buat ikut perform hari itu. Sesampainya gue di belakang panggung buat perform, gue ngintip keluar. Itu yang nonton satu sekolah. Gue langsung mual, badan gue demam, panas, mau muntah, mau boker, mau pipis. Itu jadi satu di saat yang bersamaan. Padahal gue pas ke WC gak ada yang mau keluar, tapi bawaannya kebelet dan mual. Badan gue pun keringet dingin dan gemeteran. Di situ gue sadar, oh ini tuh yang namanya demam panggung. Terus giliran gue pun datang dan gue naik ke panggung. Gue udah pasrah. Gue tutup mata di atas panggung sambil pegang mic, dan itu ribuan mata menuju pada gue. Terus Hesi pun dengan pedenya dia nyanyi bagian intro, dan gue masih merem nih. Terus di saat mau masuk bagian gue cuma narik nafas dan mulai beatboxnya asal-asalan sambil masih merem. Tapi gue cuma fokus ke tempo dan beatbox gue dan suara gitar dan nyanyinya Hesi tanpa ngedengerin apapun itu. Habis itu gue mulai buka mata. Gue lihat dari ujung ke ujung semua orang itu teriak histeris, ngasih tepuk tangan sambil berdiri. Itu gue gak ngerti deh. Itu entah di tahun 2009 waktu itu belum ada yang nge-beatbox, orang-orang belum pada tahu beatbox jadi amazed. Tapi pokoknya itu semua orang tepuk tangan dan ngapresiasi beatbox gue walaupun asal-asalan. Itu adalah titik perubahan terbesar dalam hidup gue. Gue di respect sama orang, ribuan orang tepuk tangan buat gue. Turun dari panggung, semua orang kenal gue, Rando si beatboxer. Adik-adik kelas pada neriakin nama gue setiap gue lewat depan kelas mereka. Kakak Gazel, gitulah kira-kira. Gue mendadak jadi selebriti. Gue pun jadi punya banyak temen dan gebetan. Senyuman gue pun yang telah lama hilang akhirnya kembali lagi. Dan itu adalah pertama kalinya gue ngerasain kebahagiaan setelah sekian tahun lamanya. Gue pun mulai menemukan kepercayaan diri gue dan berani ngomong sama orang lain. Yang tadi gue bilang, masa SMA itu banyak cewek-cewek yang ulang tahun Sweet 17. Setiap ada yang Sweet 17, gue selalu minta buat perform gratis. Mereka pun mau, setuju. Gak apa-apa, yang gue incar itu tepuk tangan dari penontonnya dan buat kenalan sama orang-orang baru dan punya teman baru. Akhirnya gue jadi punya banyak teman lagi deh. Entah apa yang terjadi kalau waktu itu Hesi gak nawarin gue buat perform, ataupun gue gak setuju sama penawaran Hesi waktu itu. Gue pasti masih jadi introvert dan loser sampai sekarang. Akhirnya di masa SMA gue pun ikut ajang mencari bakat nasional, yaitu Indonesia's Got Talent Indosiar, dan berhasil masuk sampai semifinal. Disinilah karir beatbox gue mulai melesat. Gue punya banyak kenalan di bidang entertain, mulai dari orang-orang TV, orang-orang fashion, talent-talent, IO. Nah di poin kehidupan ini, gue pun balik jadi diri gue yang dulu, yang ceria, yang pede, banyak temen, yang selalu membawa kebahagiaan bagi orang lain. Gue sadar bahwa semua yang udah terjadi di dalam hidup gue itu untuk suatu alasan, bukan untuk bikin gue menjadi orang yang jelek dan rusak dan negatif, tapi untuk membuat gue menjadi orang yang kuat dan bikin gue jadi belajar dari kesalahan orang lain untuk tidak melakukan kesalahan tersebut di hidup gue. Sifat gue yang tadinya pemberontak, bandel, dan beringas berubah menjadi sifat yang berani mengambil resiko dan inovatif. Gue pun akhirnya lulus SMA Pariwisata Santa Teresia dengan nilai yang bagus banget, dan orang-orang yang tadinya nganggep gue remeh secara akademis bahkan sampai ngasih gue selamat lewat Facebook karena waktu itu nilai UAN gue taruh di Facebook. Setelah lulus SMA atau SMK, gue bilang sama nyokap gue, "Mah, aku mau kuliah." Tapi waktu itu kita gak punya cukup uang untuk kuliah. Akhirnya gue gak langsung kuliah setelah lulus SMA. Gue sempat kerja di tour dan travel beberapa bulan. Ternyata gak betah kerja di bawah perintah orang lain dan seharian duduk di depan layar komputer gak bergerak dan gitu-gitu aja. Gue pun cabut dari pekerjaan itu. Nah, gue itu ikut-ikutan komunitas beatbox. Singkat cerita aja, gue gak dikasih kesempatan buat berkembang, dan orang-orang di dalamnya itu cenderung saling sikut-sikutan. Dan yang perform ya yang jago-jago itu lagi, si ABC itu lagi. Ada puluhan anggota di komunitas itu yang bernasib sama kayak gue, tapi semuanya gak ada yang berani stand up buat ngomong. Gue pun muak, bener-bener muak sama ketidakadilan yang ada di sini.
dan gue memutuskan untuk cabut dan bikin Jakarta Beatbox dan sekolah beatbox. Tapi karena gue masih ada nalar dan logika, gue masih coba buat baik-baik ngomong ke mereka, boleh gak nih bikin Jakarta Beatbox. Pas gue ngomong gitu, langsung tuh gue diserang abis-abisan. Karena ya cuma gue doang yang berani buat inovatif, bikin cabut dan ngomong. Yang lainnya diem-diem aja. Tapi gue gak ngedown, gue tetap lindungin semua teman-teman gue yang bernasib sama ini dan masukin mereka ke Jakarta Beatbox. Gue yang umurnya masih 18 itu berhadapan sama orang-orang yang umurnya 25-30, bahkan udah ada yang punya anak. Mereka semua nyerang gue, ngata-ngatain gue, menghujat gue. Gue bilang ke mereka, lo gak kasih makan gue, you're not the boss of me. Gue bakal lakuin apa yang gue mau dan apa yang menurut gue itu benar. Akhirnya gue cabut, terus gue bawa puluhan orang dari komunitas itu masuk ke Jakarta Beatbox. Singkat cerita lagi, yang tadinya ada puluhan, orang-orang yang ada di Jakarta Beatbox pun pada nyerah dan gak kuat sama tantangan yang ada. Dan tersisa cuma gue sama Gustaf dan Melvin. Nah, dari Beatbox pun akhirnya gue punya cukup uang untuk kuliah. Gue pun akhirnya masuk BINUS University, ngambil desain komunikasi visual. Sama aja, di lingkungan baru ini akan selalu ada orang yang mencoba menjatuhkan gue. Gue dikata-katain artis, sombong, kupu-kupu. Kupu-kupu itu singkatan dari kuliah pulang. Gue mau gak mau ya emang harus kupu-kupu, karena gue abis kuliah terus kerja cari duit. Kalau enggak gue gak bisa bayar makan, gak bisa bayar kosan, gak bisa bayar kuliah, uang bensin, dan uang alat-alat DKV. Terus gue inget banget suatu hari kampus gue itu lagi hype-hypenya bikin majalah kampus. Terus gue sempat email tuh ketuanya untuk Jakarta Beatbox diliput di majalah tersebut. Mereka cuma bales no thanks pakai emot senyum. Gak lama dari itu gue langsung banyak tawaran buat diliput majalah sama koran besar dan terkenal di Indonesia. Jadi gimana ya, kayak rezeki tuh datang aja terus buat orang-orang yang rajin dan selalu baik sama orang lain. Tiba-tiba suatu pagi gue lagi di kosan, ditelepon tuh sama YouTube, dia nawarin, Rando mau gak perform di Singapura? Gue langsung melek, gue langsung bilang oke sip, kita perform di Singapura, jadi siap. Padahal itu gue belum tanya sama anak-anak pada bisa atau enggak. Itu bahkan Melvin sama Gustaf belum punya paspor, gue inget banget. Akhirnya kita terbang ke Singapura dan itu adalah panggung internasional pertama gue. Di sana gue sepanggung, sebackstage, sehotel, satu tempat, pokoknya itu bareng-bareng selalu sama artis YouTube internasional seperti Ryan Higa, Tyler Oakley, Troye Sivan, Alo Diago Sengfiao, Bethany Mota, Timothy De La Ghetto, Kurt Hugo, Sam Sui, Chrissy Constanza, dan masih banyak lagi. Lingkungan gue isinya sekarang orang-orang hebat dan berprestasi, public figure, artis-artis internasional, bos-bos dan CEO perusahaan gede. Dan menurut gue itu adalah hasil dari pilihan hidup gue untuk tidak nongkrong-nongkrong gak jelas, isevel di Lawson, ngerokok, buang-buang duit ortu, minum-minum. Lo berpikir gak sih kalau misalkan gue ngerokok, minum-minum, buang-buang waktu tuh bakal jadi kayak gini? Enggak bakal. Gak ada tuh namanya perform di Singapura jadi kayak sekarang. Waktu gue selama kuliah, gue gunakan sebaik mungkin untuk kuliah, nugas, dan kerja. Kalian pernah denger gak kalau misalkan orang kuliah itu, aduh banyak tugas nih, aduh begadang nih. Itu karena mereka gak ngerjain. Pas waktu harus lagi ngerjain, mereka main, nongkrong. Ya gak kelar-kelar akhirnya lo begadang. Orang gue aja bisa kok kerja sambil kuliah, keluar negeri, semua tugas kelar, nilainya bagus. Orang yang bilang kuliah itu capek, terus abis itu begadang-begadang banyak tugas, ya karena gak dikerjain. Hidup itu pilihan, lo mau yang mana? Mau ngeluh atau lo mau kerjain? Selama hidup gue gak pernah balas orang yang jahat sama gue itu dengan kejahatan, tapi gue balasnya dengan prestasi. Dalam arti gue ngurusin diri gue sendiri aja. Dan yang gue alamin dari ngebalas dengan prestasi adalah rezeki itu selalu ada aja. Jakarta Beatbox, gue Melvin Gustaf berhasil membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Bahkan performance-nya udah sampai ratusan. Sekolah beatbox yang gue diriin akhirnya kerjasama sama Music School of Indonesia, dan sekarang gue punya lebih dari 300 murid. Jakarta Beatbox akhirnya lebih hebat daripada orang yang dulu ngelarang kita bikin Jakarta Beatbox dan nginjek-nginjek Jakarta Beatbox. Di sini gue sadar bahwa gue itu dilahirkan bukan untuk jadi introvert. Gue dilahirkan untuk menjadi seorang alpha male, pemimpin, untuk membawa teman-teman gue menuju kemenangan. Intinya gara-gara beatbox itu gue mulai dari bisa beli HP sendiri, gue beli motor sendiri, terus gue beli mobil sendiri. Jadi itu bukan pekerjaan ya, beatbox itu hobi yang menghasilkan, yang nominalnya itu bisa disetarakan sama seorang manajer atau bos perusahaan. Sampai akhirnya uang dari hobi gue itu
bisa bikin gue kuliah sampai sarjana S1 di BINUS DKV. Sekarang orang tua gue pun, keluarga gue semuanya bangga sama gue pun bangga sama diri gue sendiri. Di saat gue bikin Draw My Life ini, umur gue 23, dan Kementerian Indonesia dari Kemenpora menobatkan gue sebagai anak muda tersukses di Indonesia. Bahkan mereka sampai bikin video dokumenter hidup gue dalam bentuk DVD dan dijual ke masyarakat luas. Gue pun sekarang punya banyak temen. Gue punya tangan kanan yang loyal, Melvin dan Gustav, dan ratusan anak buah di Beatbox Nesia yang selalu siap ikutin komando. Dan gue juga didampingi sama satu wanita yang setia support gue selama 4 tahun. Mulai gue dari belum apa-apa, cuma gembel. Namanya Felicia. Dia selalu jadi asisten gue, nemenin gue meeting, nemenin gue kerja, nemenin gue perform, fotoin, make up, bawa-bawa barang. Semua kerjaan dia kerjain, ikut gue keluar negeri. Di saat kita sama-sama kuliah sambil kerja, gue tuh inget banget dulu gue sama Feli itu kemana-mana naik motor, panas-panasan, hujan-hujanan, dan gue cuma bisa nraktir dia makan tuh di pinggir jalan karena gue nggak punya duit dan nggak mampu makan di restoran di mall-mall gitu. Gue nggak mampu, sampai akhirnya bisa beli apapun dan makan apapun dimanapun yang kita mau. Dan itu semua adalah proses, bukti proses hasil kerja keras selama ini. Jadi lo ngomong ngatain gue sombong ya percuma, gue juga pernah jadi gembel. Gue sekarang adalah seorang pengusaha atau entrepreneur muda, CEO dari perusahaan yang gue temukan sendiri, seorang pemimpin, seorang alpha male yang punya ratusan anggota, yang selalu siap nerima komando dari gue. Dan sekarang gue kembali jadi pribadi yang ceria, yang selalu ngebawain kebahagiaan bagi orang lain, yang gak kenal rasa takut dan tahan banting. Intinya gini, kalian punya 2 pilihan di dalam hidup setelah nonton video Draw My Life ini. 1, mau jadi haters gue, terus habis itu ngata-ngatain gue sombong. Atau kedua, lo mau ngambil yang positifnya dan belajar dari hidup gue yang penuh perjuangan. Kalau kalian pilih 2, gue mau bilang sama kalian, dalam hidup itu gak semuanya akan berjalan lancar. 90% atau lebih sering akan berjalan dengan salah, goes wrong. Lebih sering shit happens, percaya sama gue. Gak akan sesuai kemauan kita. Akan ada masa-masanya lo jatuh terpuruk, diserang semua orang, dibenci semua orang. Tapi kita punya pilihan lagi nih. Lo mau ngebiarin itu ngebunuh lo, terus habis itu lo jadi orang yang negatif, lo galau, lo ngedown. Atau lo mau jadiin itu sebagai bensin lo atau kayu bakar lo, yang bikin api semangat lo itu makin membara dan berkobar. Dari yang gue pelajarin selama hidup gue, anjing itu akan selalu menggonggong karena dia diciptakan kodratnya ya emang untuk menggonggong. Nah kalian ini manusia berprestasi diciptakannya, harusnya balasnya sesuainya dengan kodrat kalian, yaitu dengan prestasi. Di saat ada orang yang ngomongin lo di belakang, itu karena lo udah jauh di depan, dan rezeki itu udah menanti buat orang-orang yang rajin dan kerja keras. Jadi harus konsisten, jangan berhenti di tengah jalan. Gue udah ngejalanin dan ngerasain, makanya gue bisa ngomong kayak gini panjang lebar sekarang di Draw My Life ini. Video Draw My Life ini cukup sampai di sini. Pesan gue yang terakhir adalah jadilah pemenang di kehidupan. Be a winner at life. And don't forget to keep a smile on your face. This is Laurentius Rando aka Gazelle Cross signing out. Thank you guys for watching this Draw My Life. Please like, comment, and subscribe, and also share this video. Video ini gue buat untuk kalian semua, semoga kalian suka. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel Jakarta Beatbox. Go to youtube.com/Jakarta Beatbox for my old videos. Keep a smile on your face, and I will see you guys on the next video. Cheers.